Di pernikahan putraku, cucuku menemukan rahasia tersembunyi yang mengejutkan dan mengajakku pergi. Suasana di desa terlihat megah. Bagai lautan bunga menyebar di taman, senyum dan tawa memenuhi udara. Budi, kepala keluarga yang terhormat, merasakan kebahagiaan meluap saat melihat putranya, Arif, bersanding dengan wanita pujaan hatinya di altar. Musik gamelan menggema di telinga, sementara dapur desa menguahkan aroma nasi tumpeng dan rendang yang menggugah selera. Semua orang, dari yang tua hingga yang muda, berpartisipasi dengan penuh semangat, menari dan menyanyi merayakan cinta yang baru bersemi. Namun di tengah keramaian itu, cucu Budi, Dika, yang terkenal cerdas dan penuh rasa ingin tahu, menelusuri sudut rumah. Langkahnya membawa pada sebuah album tua yang berdebu, terkunci di dalam lemari kayu. Dengan rasa penasaran, ia membukanya, halaman demi halaman, menemukan foto-foto momen berharga. Keceriaan Dika seketika meredup saat sebuah foto tua menarik perhatiannya. Wajah neneknya tersenyum. Namun di latar belakang ada simbol misterius yang mengintimidasi. Budi melihat ekspresi terkejut Dika. Jantungnya berdebar kencang, tidak ingin cucunya mengungkit masa lalu yang menyakitkan. Itu hanya kenangan lama, nak, lirihnya, tapi Dika sudah terlanjur terhubung dengan pertanyaannya. Kakek, apa ini? Siapa orang-orang ini? Dika mengajukan, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Suasana ceria pesta lambat laun memudar, digantikan ketegangan yang hangat. Budi merasa sebuah jeratan tak terlihat mengikat dadanya, antara melindungi cucunya dan menghadapi kebenaran pahit yang tersembunyi. Kenangan ini mengandung cerita yang belum kau dengar, Dika, ungkap Budi berusaha tenang. Namun, keraguan melanda. Kenangan buruk yang melibatkan ketidakadilan sosial, kesedihan, semuanya membayang. Kita sudah jauh dari semua itu, lebih baik kita lupakan. Tapi kakek, kita tidak bisa begitu saja mengubur semua ini. Kita harus tahu siapa kita dan dari mana kita berasal. Ujar Dika dengan berapi-api. Nadanya penuh semangat, bunyi detak jantungnya seiring kepastian. Saat keduanya berdiskusi, sekelilingnya teramat sunyi. Gelak tawa dan alunan musik terasa jauh. Nampak kecemasan di wajah Budi. Ia tak ingin Dika merasakan sakit yang ia simpan selama bertahun-tahun. Namun, Dika tak mau mundur. Ayo kita cari tahu sejarah keluarga kita, kakek. Kita berhak tahu dan menciptakan masa depan berdasarkan kebenaran. Kata-kata cucunya menggugah semangat Budi. Di dalam diri Budi terbaring sebuah harapan bahwa Dika dapat memahami pentingnya masa lalu. Apakah Zik akan bisa mengembangkan tujuan untuk rekonsiliasi sebagai jembatan menuju masa depan? Sebelum semua itu terjadi, Dika melanjutkan, perjalanan ini bisa jadi pembelajaran besar bagi kita berdua. Budi terdiam, merasakan sebuah tanggung jawab baru. Cinta di antara mereka memancar dan menghangatkan hati. Namun, sebelum ia ditarik ke dalam kenangan kelam, urgensi dari momen ini terasa menggigit. Ketegangan ini tak terhindarkan, mengingat tragedi yang menimpa nenek Dika dan bagaimana ia menghadapi semua itu dengan ketabahan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan kembali ke momen yang mendebarkan. Dika menunggu jawaban dari kakeknya. Apa yang akan Budi lakukan?
Mampukah ia membuka lembaran cerita yang selama ini tersembunyi? Dengan dada bergetar, kini pertanyaannya lebih mendalam. Sebuah perjalanan ke masa lalu menanti di depan, tetapi apakah cinta cukup kuat untuk mengatasi semuanya? Ketegangan menggantung di antara mereka, meninggalkan kebingungan tentang langkah selanjutnya. Budi menghela napas dalam, mengumpulkan keberaniannya. Dia menatap Dika dengan tatapan campur aduk, antara kebanggaan dan ketakutan. Ia tahu, keputusan yang diambilnya sekarang akan mengubah segalanya. Apakah ia siap untuk membongkar segalanya? Baiklah, Dika, ujarnya lembut. Kalau begitu, mari kita mulai. Cerita ini panjang dan penuh liku, tetapi aku akan berusaha menjelaskannya padamu. Dika menatap kakeknya dengan penuh harapan. Ia berusaha fokus, apalagi ketika nada suara Budi mulai berubah, menandakan sebuah cerita yang tak kalah mendebarkan. Ini bermula beberapa dekade yang lalu, sebelum kau lahir. Kehidupan kami tidak semudah sekarang. Budi mulai berkisah. Nenekmu, yang terlihat begitu bahagia dalam foto itu, mengalami masa sulit. Dia berasal dari keluarga yang tersakiti oleh kebijakan yang tidak adil. Orang-orang terdekat kami telah banyak yang kehilangan segalanya, terpaksa berjuang dalam kesusahan. Budi menggigit bibirnya, mengingat kembali saat-saat itu. Pikirannya melayang ke berbagai kejadian yang menyakitkan. Dika meraih tangan kakeknya, mendorong Budi untuk terus berbagi. Di desa kami, ada sekelompok orang berkuasa yang menindas, Budi melanjutkan. Mereka merampas tanah para petani dan menghancurkan kehidupan orang-orang baik. Nenekmu menjadi simbol harapan bagi banyak orang, dia berjuang melawan ketidakadilan itu. Dia mengumpulkan perempuan-perempuan desa dan bersama-sama, mereka berani angkat suara. Dika mendengarkan seksama. Keberanian neneknya membangkitkan rasa kagum dan bangga di dalam dirinya, tetapi ada sesuatu yang lahir di jiwanya, rasa penasaran tentang bagaimana akhir dari perjuangan mereka. Aku ingat saat-saat penuh ketegangan. Mereka berjumpa dalam rapat rahasia, berencana melawan penindasan. Tapi tidak semua berjalan mulus. Mata Budi menatap ke kejauhan, seolah mengingat kembali rasa sakit yang dia simpan. Saat itu, Dika bertanya-tanya dalam hati, apakah yang terjadi selanjutnya? Ada satu hal yang membuatnya khawatir, apa yang terjadi pada neneknya? Suatu malam, mereka ditangkap. Semua yang berani bersuara menjadi target. Nenekmu dituduh sebagai pemimpin gerakan pembangkangan, padahal dia hanyalah wanita kuat yang ingin memperbaiki nasib sesama, ujar Budi dengan suara bergetar. Dika merasa tubuhnya menggigil. Ketegangan dalam suara kakeknya cukup untuk menggugahnya, menggambarkan betapa berbahayanya saat itu. Apakah neneknya selamat dari semua itu? Dika tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dan pada malam itu, di mana segalanya berubah, nenekmu menghilang, ujar Budi, suaranya nyaris tak terdengar. Dia hilang? Dika bertanya dengan nada terkejut. Apa maksud kakek? Ya, dia hilang. Beberapa mengatakan dia ditangkap, sementara yang lain percaya bahwa dia melarikan diri untuk menyelamatkan diri dan memimpin perjuangan dari tempat yang aman. Tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Budi terdiam, membiarkan sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Dika merasakan dinding emosional di hatinya runtuh. Beberapa sisi dari keluarganya yang selama ini tersembunyi kini terungkap, mendorong rasa peduli dan cinta pada nenek mereka yang bisa saja berjuang hingga kini. Kenapa kakek tidak pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya? Tanya Dika pelan, suaranya dipenuhi keheranan dan sedikit kemarahan. Budi memejamkan mata, tidak mau melihat reaksi cucunya. Aku ingin melindungimu, nak. Kehidupan ini penuh dengan luka, dan aku tidak ingin kau terjebak dalamnya.
Dika merasa air mata mulai menggenang di matanya. Tapi kenangan itu adalah bagian dari kita, kakek. Mengetahuinya justru membuatku ingin berjuang lebih kuat lagi. Budi mengusap kepala cucunya dengan lembut, mengerti bahwa Dika terlahir dengan semangat yang tak pernah dia miliki di masa mudanya. Kau benar. Dan mungkin, saatnya kita mencari jejak nenekmu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus kembali ke akar kita dan memperbaiki kesalahpahaman ini. Dika merasakan semangat membara dalam dirinya. Aku siap, kakek. Kita tidak akan menyerah. Kita akan menemukan kebenarannya. Sebuah kesepakatan baru terbentuk antara mereka berdua. Budi dan Dika berdiri di ambang. Satu perjalanannya menantang, satu yang bisa mengubah segalanya. Namun, di dalam pikiran Budi, ada pertanyaan besar, apakah mereka benar-benar siap untuk apa yang mungkin mereka temui? Apa rahasia lain yang masih tersembunyi dari keluarga mereka? Satu hal yang pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Sehari setelah kesepakatan itu, Budi dan Dika mulai merencanakan langkah-langkah pertama mereka. Dalam perpustakaan tua di rumah, mereka mengecek dokumen dan foto-foto lama yang mungkin bisa memberikan petunjuk. Dika merasakan energi baru yang mengalir dalam dirinya. Setiap penemuan baru terasa seperti puzzle yang mulai membentuk gambaran yang lebih besar. Lihat, kakek. Ini foto nenek saat dia masih muda, Dika berkata dengan penuh semangat, menunjuk pada gambar berdiri di depan kelompok perempuan dalam sebuah acara desa. Budi melihat gambar tersebut, senyumnya perlahan muncul. Ya, aku ingat saat-saat itu. Nenekmu selalu memiliki jiwa pemimpin. Dika lantas bertanya, ada yang tersimpan di arsip desa, kan? Mungkin ada catatan tentang pertemuan-pertemuan yang mereka adakan. Budi mengangguk, betul. Aku bisa mengajakmu ke desa minggu depan. Kita bisa bertemu orang-orang yang masih merindukan nenekmu dan ingin berbagi cerita yang mereka ingat. Hari demi hari, Dika semakin bersemangat. Dia membayangkan pertemuan di desa dengan antusias. Kenangan-kenangan neneknya menari-nari dalam pikirannya, menyalakan rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab. Dia ingin memastikan bahwa setiap bab perjuangan neneknya mendapat tempatnya yang tepat dalam sejarah keluarganya. Namun, di balik semangat itu, Budi merasakan beban yang semakin berat. Di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak bisa diabaikan. Dika, katanya suatu sore, ada satu hal yang harus kau ingat. Kadang saat mencari kebenaran, kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita siap menghadapi. Dika mengerutkan dahi. Apa maksud kakek? Budi hanya terdiam sejenak. Tatapannya menusuk jauh ke dalam. Kita tidak hanya mencari nenekmu, kita mungkin menemukan rahasia yang bisa menggoncang keluarga kita. Dika merasa jantungnya berdegup kencang. Tapi kakek, itu artinya kita harus kuat. Kita harus siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang. Benar, jawab Budi, suaranya bergetar. Tapi kau harus tahu, Dika. Ada batasan yang mungkin lebih baik tidak kita lewati. Kadang, keharusan untuk mengetahui bisa menimbulkan luka yang lebih dalam. Kekhawatiran Budi menggelayut di antara mereka, menciptakan atmosfer tegang dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Dika bertekad untuk tidak mundur, namun juga merasakan kepingan rasa takut yang juga dapat menghantui pikirannya. Minggu kemudian, mereka berangkat ke desa tempat nenek Dika dibesarkan. Perjalanan ini terasa jauh dan mendebarkan. Jalanan berkelok dan menanjak, pemandangan hijau berhiaskan sawah terhampar luas menambah indah suasana. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa tegang yang menggelitik di perut Dika. Setibanya di desa, mereka disambut hangat oleh penduduk setempat. Banyak dari mereka mengenali Budi,
dan ada harapan yang berkilau di mata mereka saat mendengar Dika ingin mengetahui tentang neneknya. "Kami semua rindu padanya," ujar seorang tetua desa. "Dia telah melakukan banyak hal yang baik. Kami memperjuangkan keadilan karena dia." Setiap cerita yang mereka dengar menambah lapisan baru pada pengetahuan Dika. Namun, ketika malam tiba, suara bisikan perbincangan dari para tetua desa memperingatkan Dika bahwa ada hal-hal yang masih disimpan rapat-rapat. Rahasia yang membayangi mereka mengubah suasana menjadi gelap dan misterius. Dalam keheningan malam, saat Dika terlelap, dia bermimpi. Dalam mimpinya, neneknya berdiri di jauh, menatapnya dengan tatapan mengundang, seolah meminta petunjuk lebih. Mendekat, Dika merasakan getaran, seakan ada sesuatu yang mendesak untuk dia ketahui. Ketika terbangun, jantungnya bergetar hebat. "Kakek!" teriaknya, "aku merasa ada yang tidak beres. Seperti ada pesan yang tertinggal yang harus kita temukan." Senyum Budi memudar. "Apakah kau siap untuk menghadapinya?" tanya Budi, matanya mengisyaratkan kewaspadaan yang mendalam. Dika mengangguk, namun saat itu dia benar-benar merasakan beban dari semua yang telah mereka coba identifikasi. Apa sebenarnya yang menunggu mereka? Kebenaran tidur di balik gedung-gedung desa lama? Rasa cemas itu pun berujung pada refleksi apakah cinta mereka pada nenek akan membuat mereka mengerti semuanya. Atau justru membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dengan kesadaran baru ini, mereka bersiap untuk mengungkap lebih jauh. Perjalanan mereka belum berakhir, rahasia menanti untuk ditemukan, dan Dika dapat merasakan getaran di udaranya kalau ini bukan akhir, maka pengalaman mendebarkan berikutnya sedang mencawait hingga mereka siap menghadapinya. Pagi itu, Dika terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kecil memberinya harapan baru. Namun, rasa dalam hatinya seolah campur aduk antara semangat dan cemas. Dia tahu, hari ini adalah hari yang penting. Hari untuk mencari tahu lebih jauh tentang neneknya. Setelah sarapan bersama Budi dan penduduk desa, mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah nenek yang kini sudah sangat tua. Kebun kecil di depan rumah itu dipenuhi tanaman-tanaman liar. Dika melihat bekas-bekas kasih sayang neneknya. Bahkan di tengah segala keterpurukan, neneknya selalu berusaha untuk merawat semuanya dengan cinta. "Ini dia," kata Budi. Suara lembutnya menenangkan Dika yang berusaha beradaptasi dengan suasana. "Mari kita lihat apa yang tersisa di dalam." Ketika mereka melangkah masuk, Dika merasakan hawa nostalgia yang kental. Semua barang-barang yang tersebar menghadirkan kenangan-kenangan indah tentang nenek, namun juga misteri yang tak terjawab. Dia mengamati lemari kayu tua di sudut ruangan, lalu mengangguk kepada kakeknya. "Bisa jadi ada sesuatu di dalam lemari itu," Dika berkata penuh harap. Budi mengangkat kunci yang tergeletak di atas meja. "Mari kita lihat." Dengan hati-hati, Budi membuka pintu lemari yang berderit. Di dalamnya terdapat berbagai dokumen dan foto-foto kuno yang tertumpuk. Dika mengambil satu berkas yang tampak lebih tua dari yang lain. Dengan jari-jarinya, dia membuka halaman demi halaman. Ada catatan tangan neneknya. Tiba-tiba, Dika berhenti. "Kakek, lihat ini!" serunya dengan suara bergetar. Budi bergerak lebih dekat. "Apa itu, Dika?" "Ini sepertinya catatan tentang sebuah organisasi." Dia mencatat pertemuan-pertemuan dan gerakan masyarakat. Dika menjelaskan, jari-jarinya menelusuri tulisan-tulisan yang dikenalnya. Dia mendokumentasikan segala sesuatu tentang perjuangannya. Di saat yang sama, cahaya yang masuk lewat jendela membuat suasana terasa lebih magis. Tanpa Dika dan Budi sadari, suara-suara di luar semakin ramai, seolah ada yang mengumpulkan warga desa untuk sebuah pertemuan mendesak.
Mungkin ada yang bisa kita tanyakan, Budi berkata, mengarahkan kepala ke arah suara. Ayo, kita ke sana. Mereka keluar dari rumah dan menuju pusat kerumunan. Ternyata, seorang pria tua yang dikenal baik di desa sedang mengumumkan berita penting tentang sebuah penemuan baru-baru ini. Dika mendengarkan dengan serius di tengah riuh suara penduduk desa yang berbisik. Menurut informasi yang kami dapat, ada seseorang yang mengaku mengetahui kebenaran tentang peristiwa di masa lalu yang sempat mengejutkan desa kita. Kata pria itu dengan penuh semangat. Dika merasakan jantungnya berdegup cepat. Kakek, ini mungkin berita yang kita cari. Ucapnya, matanya bersinar penuh harapan. Siapa orang yang dimaksud? Dan apakah ini ada hubungannya dengan neneknya? Dika mengambil keputusan. Tentunya kita perlu menemui orang itu. Kita harus tahu lebih jauh. Budi mengangguk, namun ada ketegangan di raut wajahnya. Jangan terburu-buru, Dika. Ini bisa menyangkut hal-hal yang berbahaya. Namun semangat Dika menguasai dirinya. Tapi kakek, jika kami tidak mencari tahu, bagaimana kami bisa melanjutkan langkah ini? Kita harus melindungi semua yang telah diperjuangkan oleh nenek. Budi terdiam, mengamati cucunya yang berapi-api. Dalam dilema itu, dia merasa geram antara tanggung jawab dan kekhawatiran. Dika sudah tidak sabar. Betapa beraninya dia, dan keteguhan hatinya membuat semangat Budi kembali hidup. Mari, Budi akhirnya berkata. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menemui orang itu. Kami perlu tahu. Diskusi penduduk menambah ketegangan di hatinya. Kapan mereka akan tahu kebenaran yang tersimpan? Pertanyaan itu semakin membara. Saat mereka bergerak menuju tempat suara diambil, Dika tahu apapun yang mereka temukan bisa berbeda dengan harapan yang mereka jalani. Dan entah apa yang menunggu di depan mereka, dengan penuh harapan, Dika melangkah lebih cepat. Namun, lebih dalam-dalam dirinya, ada kekhawatiran yang mulai menjalar. Apa yang akan mereka temukan di balik rahasia yang terus disembunyikan? Dengan setiap langkahnya menuju kerumunan, saat yang menentukan semakin dekat. Saat Dika dan Budi mendekati kerumunan, suara pria tua itu semakin jelas. Kita semua di sini memiliki tanggung jawab. Kita harus memberi suara pada sejarah kita. Mereka yang menyimpan rahasia harus berbicara. Suaranya menggema, dan kerumunan semakin mendekat. Dika merasakan getaran di dadanya. Tidak hanya berambisi untuk mendapatkan kebenaran tentang neneknya, tetapi juga merasakan panggilan untuk meluruskan sejarah yang mungkin terlupakan. Dia berbisik kepada Budi, "Kakek, kita harus mendengarkan. Mungkin ini adalah kesempatan kita." Budi mengangguk, meski raut wajahnya tetap gelisah. Hanya kedamaian di dalam hati Dika yang membuatnya melangkah lebih cepat. Mau tak mau, Budi mengikuti, berusaha menjaga agar Dika tetap aman. Mereka akhirnya menemukan tempat di depan, menyusup di antara orang-orang yang penasaran. Rasa berdebar Dika semakin kuat saat pria tua itu mulai menjelaskan lebih jauh. Ada satu orang yang mengetahui segalanya. Dia bukan hanya sekadar saksi, tetapi juga bagian dari kalangan yang berjuang, jelasnya. Pria itu melanjutkan, dia mengatakan, jika kami mau, ia bersedia hadir di sini, di depan kita semua. Dika semakin bersemangat. Setiap pernyataan pria itu membuatnya lebih ingin tahu, memicu harap sekaligus rasa cemas yang mendalam. Namun, saat mendengar kerinduan dan gairah orang-orang di sekitar, hatinya merasakan ikatan dengan komunitasnya seolah mereka bersatu untuk mengungkap sesuatu yang telah lama tertutup. Ketika pria tua itu melanjutkan, dia akan datang dalam waktu dekat. Bersiaplah,
kita akan mendengarkan kebenaran yang selama ini terpendam. Dika merasa sebuah beban di dadanya terangkat. Ini seperti mengawali perjalanan baru bagi dirinya dan kakeknya. Tiba-tiba, suara keributan memecahkan harapan Dika. Beberapa orang mulai menggerutu, mempertanyakan keangkaramutan situasi atau meragukan janji si pria tua itu. Dika melihat kakeknya menatap tajam ke arah kerumunan yang skeptis. "Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita, kakek." Dika membisikkan kata-kata semangat. Budi menarik napas dalam-dalam dan merangkul bahu Dika. "Anakku, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Ini bukan sekadar tentang nenekmu, tetapi tentang seluruh desa." Rasa takut dan rasa ingin tahu bisa berjalan berdampingan, kata Budi. Ketika jiwa kolektif desa bergetar, Dika bertanya-tanya, siapa gerangan orang ini? Apa yang akan ia ungkapkan? Kapan dan bagaimana konservasi kekuatan rahasia ini mungkin terjadi? Dalam kegalauan dan harapan, otak Dika berputar dengan banyak pertanyaan. Rasa ingin tahunya melonjak, namun ketakutannya tidak bisa diabaikan. Desas-desus, rumor, atau mungkin pertentangan, apakah semua itu akan membungkus perjalanan ini dengan lebih banyak kebingungan? Saat Dika dan Budi terus bertahan dalam kerumunan, kehadiran misterius itu seakan semakin mendekat. Dengan kelopak matanya yang bersinar, penuh tekad, Dika tahu, ini adalah langkah pertama menuju kebenaran. Namun, tatkala pertanyaan demi pertanyaan menghantui, satu kalimat di benaknya selalu berbisik, "Apa yang sebenarnya kau sembunyikan, Nenek?" Hiruk-pikuk kerumunan mencapai puncaknya. Dika merasakan tekanan di dadanya, merasakan jantungnya berdetak kencang. Siapa yang akan memberitahu mereka kebenaran? Akan ada momen ketika mereka harus menghadapi kenyataan, dan saat itu bisa mengubah segalanya. Ketika Dika menantikan kehadiran sosok itu, rasa penasaran membarat telah menjelma menjadi sebuah panggilan. Dia bertekad untuk menemukan apa yang tersembunyi di balik rahasia nenek dan masa lalu desa mereka. Di dalam hatinya, ia bersiap menerima segala kemungkinan. Apa sebenarnya yang telah lama disembunyikan dan bagaimana kisah ini akan berakhir? Keriuhan di sekitar mereka semakin meningkat. Dika menatap ke arah pria tua itu, hatinya bergetar. Sepertinya semua orang di desa ini menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dika merasa ada energi yang tak terlukiskan mengalir di antara mereka, seolah-olah mereka semua terikat dalam satu tujuan menemukan kebenaran. "Dika, lihat!" Budi tiba-tiba berbisik, menunjuk ke arah bagian kerumunan yang terasa lebih hidup. Di situ, bayangan sosok yang tampak tua dan lelah muncul. Orang-orang mulai memberi jalan, memberikan penghormatan pada sosok yang berjalan perlahan. Dika menahan napas, merasakan jantungnya berdegup kencang. Sosok itu menghampiri panggung sederhana yang dibangun dari kayu. Dari dekat, Dika bisa melihat wajahnya kerut-kerut yang dalam dan tatapan tajam, meski penuh kebijaksanaan. Dia mengenakan kain yang tampaknya usang, tetapi aura kebesarannya masih terpancar. Dika merinding, merasakan bahwa orang ini adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini. Pria tua yang sebelumnya berbicara melangkah kembali. Inilah dia. Hanya satu orang yang boleh berbicara kepada kita malam ini, sang pemberi kebenaran. Desakan suara yang terhidang dalam kata-kata tersebut membuat kerumunan terdiam. Dika tidak bisa menahan keinginannya untuk menemukan lebih banyak tentang sosok ini, kemungkinan informasi tentang neneknya, tentang sejarah yang selama ini ditutupi. "Terimalah kehormatan ini, Kisanak," ujar pria tua itu, memberi tempat kepada sosok misterius di panggung. Momen itu terasa hening, seperti dunia menanti setiap kalimat yang akan terucap. Dika mencermati perjalanan sosok itu yang penuh keyakinan. Saat dia mulai berbicara, nada suaranya tenang namun menggenggam. "Saudaraku,
kita berkumpul di sini untuk menggali benang sejarah dan kebenaran yang menyatu. Saya adalah saksi, bagian dari cerita yang mungkin sudah terlupakan, namun tak pernah hilang. Dia menatap kerumunan, seolah menggali kedalaman hati setiap orang. Dika dapat merasakan ketegangan semakin meningkat, seperti senar biola yang siap membentang. Tanpa terasa, Dika menggenggam tangan Budi, merasakan bagaimana ketidakpastian menjadi darah daging mereka. Di masa lalu, ada kami, ada kakek nenek kalian yang berjuang melawan arus yang merusak. Mereka berusaha menjaga kenangan dan warisan agar tetap hidup. Namun, tidak semua cerita dapat disampaikan, ada yang tersimpan rapat, ada rasa takut yang melingkar. Suara sosok tersebut mengalir dengan kekuatan yang semakin jelas. Saat Dika mendengar setiap kata, hatinya bergetar. Siapa yang menyimpan kebenaran itu? Desis Dika saat berbisik kepada Budi. Apakah ini berkaitan dengan nenek? Apakah nenek tahu semua ini? Dengan raut wajah serius, Budi mengangguk perlahan, seakan mengertikan bahwa kemungkinan ini bisa membawa mereka ke kebenaran. Sosok itu melanjutkan, tapi saatnya telah tiba. Jika kalian berani mendengarkan, kalian akan menemukan momen saat kebenaran itu terungkap. Dika merasakan napasnya terhenti. Itu seperti janjinya untuk mengubah segala sesuatu yang ada, untuk mengangkat beban yang selama ini menindih komunitasnya. Saat hati Dika berdetak lebih kencang, wanita tua yang di sisi panggung menggelengkan kepala perlahan, seolah memperingatkan. Dika tidak mengerti kenapa, tapi nalurinya merasakan ada halangan yang lebih besar dari sekadar informasi. Rasa takut dan keingintahuan bisa saling beriringan. Sahabatku, kata sosok misterius itu, menatap Dika secara langsung. Dika tertegun, seolah waktu melambat. Matanya berbinar dengan semangat dan keraguan bersatu. Apa yang akhirnya akan terungkap? Dia merasakan ada sesuatu di batas jiwanya, mendekat dengan kebenaran yang menyakitkan tapi juga merangkum harapan. Pertanyaan baru mulai menghantui pikirannya, siapakah yang sebenarnya berbicara? Apa yang mereka sembunyikan tentang nenekku? Sebagaimana harapan dan ketakutan berdansa dalam rasa yang mendalam, apa yang akan dihadapi Dika selanjutnya sangatlah jelas. Momen kebenaran mereka sudah dekat, dan umat manusia, keluarga, serta memori akan diuji di hadapan mereka. Sosok tua itu melanjutkan, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa seperti sebuah mantra. Dika menahan napas, mencoba mencerna setiap kalimat yang berlalu. Ada ketegangan di udara, yang entah kenapa membuat tenggorokannya kering. Dia merasa seperti terjebak dalam jaring tak terlihat. Rasa ingin tahunya menamparnya, menghempaskan pikirannya ke tempat yang tak terduga. Pada suatu waktu, ia melanjutkan, para leluhur kita menghadapi pilihan yang sulit. Mereka melindungi warisan, tetapi tidak semua dapat tersampaikan dengan baik. Beberapa disimpan dalam bentuk rahasia, yang apabila terkuak, dapat mengguncang segala yang kalian ketahui. Dika merasakan pilihan yang terbentang di hadapannya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah dia akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang neneknya, sementara kerumunan terdiam, mendengarkan setiap wibawa suaranya, jantung Dika berdegup lebih kencang. Di tengah-tengah pikirannya, suara hati berbisik, apa kamu siap untuk menghadapi kebenaran ini? Dia menggenggam tangan Budi lebih erat, merasakan penguat dari sahabatnya yang telah menemaninya sejak kecil. Merasakan kekuatan dalam kebersamaan itu membuatnya berani membayangkan apa yang akan terungkap. Tiba-tiba, pria tua itu menghentikan kalimatnya dan menatap seseorang dari kerumunan. Dika mengikuti arah pandangannya, dan dia melihat seorang wanita tua dengan tatapan penuh rasa sakit, seakan terjebak dalam kenangan yang mengganggu. Wanita itu mendekat, menggerakkan langkahnya dengan perlahan, seolah-olah hatinya berat. Jangan lupakan apa yang telah terjadi,
katanya dengan suara parau. Kami bukan hanya penyimpan rahasia, kami adalah saksi sejarah yang menyakitkan. Kebenaran seringkali datang dengan harga yang mahal. Dika merasa aliran darahnya berhenti sejenak. Rasa takut mengisi ruang di dalam dirinya. Dia tahu saatnya akan datang. Dia harus mengambil langkah untuk mengetahui apa yang telah disimpan oleh keluarganya. Wajah wanita itu penuh dengan sejarah, matanya tampak sembab. Dia berjuang dengan kata-katanya sebelum melanjutkan, ada sesuatu yang kau harus tahu tentang nenekmu. Dia adalah bagian dari peristiwa yang tak terlupakan, yang hingga hari ini, ketika angin berbisik, ia masih terjaga dalam ingatan kami. Seketika, keterikatan Dika pada sosok di atas panggung tumbuh lebih dalam. Rahasia yang tertahan oleh wanita tua itu seperti belenggu yang akan segera terlepas. Menggetarkan jiwanya. Di mana dia berada kini? Apakah dia siap mendengar? Budi, merasakan perubahan di sisi Dika, bertanya dengan pelan, apa yang kau rasakan, Dika? Dengan suara bergetar, Dika menjawab, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebenaran sesuatu yang mungkin merubah hidupku selamanya. Pria tua di panggung itu kembali berbicara. Rahasia ini akan mengubah pandangan kalian terhadap dunia, merevolusi pemahaman kalian tentang diri sendiri. Apakah kalian siap? Sekarang, suara semua orang berbisik-bisik, ketidakpastian memenuhi atmosfer dan menambah kebisingan di hati Dika. Kepala Dika berputar, merasakan jiwa dan raga bersiap menghadapi suatu momen. Adakah cara untuk mundur? Tidak, momen ini akan menjadi awal. Dia ingat senyuman neneknya, pelukannya, semua kenangan indah yang tak pernah lepas dari ingatannya. Saat sosok itu mengangkat tangan, suara serak terdengar, jika kalian ingin maju, maka kalian harus kembali ke tempat asal semua cerita ini dimulai. Dika merasakan sesuatu yang menggebu, sebuah panggilan untuk menemukan jalan menuju kisah yang hilang. Apa maksudnya? Desisnya kepada Budi. Ke tempat asal? Kemana kita harus pergi? Kerumunan terbelah seolah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dika melihat harapan bergelayut di matanya dan dalam keheningan, suara hatinya berseru, jangan takut. Inilah saatnya. Dengan itu, sebuah pertanyaan menggugahnya. Siapkah dia mengembara di jalan berbahaya ini mengejar kebenaran? Dika merasa seolah dunia di sekelilingnya bergetar. Suara kerumunan yang meredup menjadi latar belakang saat ia berhadapan dengan kenyataan yang tak terhindarkan. Setiap detik terasa seperti melayang, menciptakan ruang antara dirinya dan semua orang. Momen ini akan dikenang, dan dia tahu, keputusan yang diambilnya akan mengguncang fondasi kehidupannya. Jadi, kemana kita harus pergi? Tanya Budi, matanya tak lepas dari sosok wanita tua yang kini duduk dengan lesu, seolah makhluk dari masa lalu. Dika berusaha fokus, rasanya otaknya berputar-putar, mencari jawaban di antara kegalauan yang membanjiri hatinya. Kedesaku, wanita itu menjawab, suaranya seperti pelan tapi tegas, di sana, kalian akan menemukan apa yang kalian cari. Di sana, kebenaran dan rahasia kami menyatu. Desa. Kata itu meresap dalam jiwanya, seperti mantra yang penuh makna. Mungkin itu adalah tempat di mana neneknya tumbuh, di mana semua cerita dimulai. Kenangan nostalgia menyergapnya, gambaran masa kecil bersama nenek yang selalu bercerita tentang kehidupan di desa. Dika mengangguk pelan, menguatkan tekad di dalam hatinya. Ketika kita pergi ke desa itu, apa yang akan kita temui? Suara Budi membangunkannya dari lamunan. Tanyanya memancarkan kekhawatiran yang juga dirasakan Dika. Apakah mereka akan menemukan hal yang bisa menghancurkan segalanya? Atau justru membangun kembali sesuatu yang sudah mati? Segalanya,
jawab wanita tua itu dengan tatapan tajam. Kerinduan, kesedihan, harapan, dan kebenaran yang terpendam. Kalian akan menghadapi pembelajaran seumur hidup. Dika menatap pria tua di panggung. Tatapannya mengandung pengharapan sekaligus ketakutan. Dalam dirinya, kebingungan bergelut dengan keinginan untuk menggali lebih dalam. Dia ingin tahu, tetapi bayang-bayang masa lalu menggoda dengan misteri kelang jawaban yang mungkin akan merobek kebahagiaan masa kini. Melihat ketidakpastian di antara mereka, sosok tua itu menambahkan, apa yang kalian temukan tidak hanya akan mengubah pandangan kalian, tetapi juga akan mengubah cara kalian memahami cinta dan pengorbanan. Dika merasakan angin berbisik lembut di telinganya, seolah menegaskan bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa dihindari. Dia menggenggam tangan Budi lebih erat, berbagi ketakutan sekaligus kekuatan. Kita harus pergi, katanya tegas, meski dalam hati masih ada rasa ragu. Budi hanya mengangguk, ikut merasakan perasaan yang sama. Semua wajah di sekeliling mereka sudah mulai menunjukkan keinginan untuk melanjutkan. Dika merasakan semangat kolektif, keberanian terasa di udara. Kumpulan rasa ingin tahu membuatnya bergetar, seolah ada kekuatan yang menarik mereka. Dika berpikir tentang semua yang telah dia lakukan untuk menyelesaikan benang lusuh keluarganya. Dia membayangkan menggali lebih dalam sambil menyiapkan diri untuk menghadapi rasa sakit yang mungkin muncul. Dia tahu, di balik setiap rahasia, ada harapan. Kita akan menemui orang-orang yang menyimpan cerita, mendengarkan setiap detail, setiap ingatan yang membentuk nenekku, ujarnya, semangat mulai memuncak. Kita akan menemukan siapa dia sebenarnya. Saat semua bersiap, suara kerumunan mengeras dan Dika merasa bergetar. Pengharapan menghangatkan hatinya. Tak lama, mereka mulai bergerak, langkah-langkah penuh keyakinan seolah melawan arus waktu. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke kebenaran, namun, di tengah perjalanan, saat kegelapan dan keraguan mulai mengintai, Dika merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencarian. Mungkin ini bukan hanya tentang neneknya, ini adalah tentang dirinya. Tentang siapa dia menjadi dan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya sekarang, apakah dia benar-benar siap menerima semua yang akan terungkap? Momen-momen mendebarkan menunggu di ujung jalan. Dan saat mereka melangkah ke arah yang ditentukan, sebuah dorongan tak terduga tiba-tiba merasuki jiwanya. Sesaat, berbisik suara hatinya, apa yang sebenarnya kau inginkan? Pertanyaan itu menggantung di udara, dan Dika merasakannya semakin mendalam. Ini lebih dari sekadar perjalanan fisik. Ini adalah perjalanan jiwa. Langit sore menggantung rendah, awan kelabu membayangi jalan setapak yang membawanya menuju desa. Dika berjalan beriringan dengan Budi, langkah mereka mantap tetapi hati penuh harap dan cemas. Suara berisik kerumunan mulai pudar, hanya tinggal suara kicauan burung yang mengimbangi detak jantung Dika. Perasaan campur aduk merasuki hatinya. Selain rasa ingin tahu, ada rasa ketakutan akan apa yang akan ditemui. Liturgi latar desa yang akan mereka masuki terbayang samar di benaknya, rumah-rumah kayu, sawah menghijau, dan tawa anak-anak yang bermain di tengah sawah. Tapi benak Dika juga dipenuhi oleh bayangan kegelapan dari rahasia yang selama ini terpendam. Apa yang dia temukan bisa meruntuhkan atau membangun kembali hidupnya. Dika, Budi memecah kesunyian, suaranya bergetar. Kau yakin kita bisa menghadapi semua ini? Mungkin kita tidak siap. Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Kita harus berani. Kita telah mulai, dan kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus tahu kebenarannya, Budi. Kata-kata itu terucap dengan keyakinan, meski dalam hatinya tersimpan kebimbangan. Namun, saat mereka semakin mendekati desa, semakin jelas pula gambaran yang terlintas.
wajah neneknya, senyumnya, dan bagaimana ia selalu bercerita tentang tanah ini. Setiap sudut akan mengingatkan Dika pada kisah-kisah yang telah lama berlalu. Desa terhampar di depan mata sangat kontras dengan kehidupan kota yang biasa ditemuinya. Udara segar memberi semangat baru. Mereka tiba di pintu masuk desa, di mana sebuah papan tua bertuliskan Desa Harapan berdiri kokoh. Dalam sekilas, Dika merasa seolah dipanggil oleh tanah ini. Mungkin inilah bagian dari jiwanya yang selama ini hilang. Dika lihat. Budi menunjuk ke arah sekumpulan orang yang berkumpul di tengah desa. Wajah-wajah keriput penuh canda tawa terlihat akrab satu sama lain. Mungkin mereka adalah tetua yang menyimpan kisah-kisah yang dicari. Ada juga yang mengenakan batik, bermuka cerah seolah siap bercerita. Mungkin kita bisa mulai dari sana. Dika mengisyaratkan. Dika dan Budi mendekati kerumunan, dapat merasakan getaran kekuatan emosi yang kuat. Begitu mendekat, salah satu lelaki tua dengan janggut putih menyadari kehadiran mereka. "Siapa kalian?" Sorot matanya meneliti, penuh rasa ingin tahu. "Kami mencari cerita tentang nenek Dika," Budi menjawab dengan nada penuh harap. Seketika, suasana tenang. Lalu lelaki tua itu tersenyum lebar. "Ah, nenekmu. Wanita yang penuh kasih. Namun, ada banyak cerita yang belum kau dengar, nak. Jika kau ingin mengetahuinya, kau harus bersiap menghadapi kebenaran." Dika merasakan jantungnya berdegup kencang. Kebenaran apa yang dimaksud? Apakah ini berkaitan dengan rahasia yang mungkin akan menghancurkan gambaran indah yang dia miliki tentang neneknya? Pertanyaan itu berputar di benaknya, menuntut jawaban. "Serahkan padaku," lelaki tua itu melanjutkan, menatap tajam meski wajahnya menggambarkan kebijaksanaan. "Tapi ingat, setiap cerita membawa beban. Apakah kau siap dengan segala risikonya?" Dika terdiam. Di saat itu, ada perasaan berat namun sekaligus menggugah. Dia harus menetapkan sikap, dan ini momen yang menentukan. Saat dia berusaha mencari tahu, jari telunjuknya menyentuh dada, merasakan denyutan yang berangsur-angsur meningkat. "Ya, saya siap," jawabnya, dengan setiap kata itu mewakili perasaan lebih dalam. "Saya ingin tahu apa yang selama ini tersembunyi." Kemudian suara gemuruh mulai mengisi ruang, harapan dan ketegangan saling berbaur. Semua orang mendekat, ingin mendengar apa yang akan terungkap. Dika bisa merasakan hawa sekitar mulai memanas, dan dari sinilah semua akan dimulai. Dia sudah melewati titik nol, dan yang sekarang dia butuhkan adalah keberanian untuk menghadapi apapun yang akan terungkap. Namun, saat semua bersiap mendengarkan, Dika merasakan sesuatu terpukul dalam hatinya. Pertanyaan yang bergetar menyeruak lagi, "Seberapa besar hidupmu terpengaruh oleh kebenaran yang terpendam?" Saat itu, Dika tahu bahwa kebenaran ini akan mengguncang dunianya. Dika dan Budi berdiri di tengah kerumunan, jantung mereka berdegup kencang. Suasana hening seolah segenap mata memusat kepada lelaki tua itu, dan semua berharap menunggu pengungkapan yang sudah lama tertahan. Napas Dika menyesak, ada semangat sekaligus ketakutan menyelimuti hati. Begini ceritanya, suara lelaki tua itu tegas, dan Dika merasakan setiap kata merasuk ke sanubari. "Nenekmu adalah salah satu pendiri gerakan di desa ini, seorang pejuang keadilan yang berani melawan penindasan." Dika menahan napas. Semua cerita yang beredar, mimpi buruk yang selama ini menghantuinya, seolah siap terungkap dengan jelas. "Saat itu, kami berjuang melawan kekuasaan yang menindas. Nenekmu menjadi harapan banyak orang, hingga suatu malam, saat pertemuan kami diintai dan ditangkap, jelasnya lebih lanjut, dan Dika merasakan hati mereka bergemuruh. Kenyataan yang mengerikan itu seakan membakar harapannya, membuat rasa ingin tahunya berlipat ganda.
Dia menghilang, Dika. Teriak lelaki tua itu penuh semangat. Banyak yang percaya dia mati dalam penjara. Tetapi, beberapa di antara kami masih meyakini bahwa dia selamat dan bersembunyi untuk melanjutkan perjuangan. Dika harus berjuang untuk menahan emosinya. Apakah neneknya benar-benar hidup? Atau dia mati dalam kesepian, terasing dari keluarga? Namun, ada satu informasi penting yang perlu kalian tahu, sambung lelaki tua itu dengan nada rendah. Ada pengkhianat di antara kami. Seseorang yang berdiri di pihak lawan, mengkhianati kepercayaan dan membawa malapetaka bagi banyak orang. Beberapa dari kami mengenalnya, dan kami ingin kau tahu siapa dia. Kata-kata itu menusuk hati Dika. Apakah anggota keluarganya terlibat dalam hal ini? Siapa dia? Terdengar suara dari kerumunan, membuat suasana semakin tegang. Dika merasa tubuhnya bergetar. Kembali, kenangan-kenangan manis tentang neneknya tak tertahan mengalir deras, tetapi tidak ada yang lebih menyakitkan ketimbang menganggap ada seseorang dalam keluarganya yang menyakiti nenek. Orang itu adalah suara lelaki tua itu terhenti, lalu ia menatap Dika dan Budi dalam-dalam. Dika merasakan ketegangan melanda apa yang akan dikatakannya. Apakah mereka siap mendengar? Ayahmu, lelaki tua itu akhirnya menetapkan suaranya. Dia adalah pengkhianat yang memfasilitasi penangkapan nenekmu. Dia di antara yang menyaksikan, setelah itu pergi jauh, menyembunyikan kebenaran. Dia yang seharusnya melindungi, justru menyakiti. Dika terhenyak, seakan terjangan tsunami melanda perasaannya. Ayahnya? Pengkhianat? Dika melirik Budi yang tampak tidak kalah terkejut. Ada kepedihan yang tak terlukiskan di wajah kakeknya. Risau pun merayap dalam hati Dika, apakah mungkin ayahnya juga menyimpan rahasia yang mengubah cara pandangnya terhadap dunia? Momen hening itu terasa panjang, seperti ujung tombak yang siap melukai. Dika merasakan jantungnya dipukul sangat keras. Bagaimana mungkin? Kenapa? Mengapa? Ratusan pertanyaan berkerumun dalam pikirannya, tetapi satu yang utama. Apakah itu benar? Mungkin kau perlu menemui ayahmu, Dika, saran lelaki tua itu dengan suara lembut. Ia mungkin bisa memberikan penjelasan mengapa semua ini terjadi. Tapi ingat, tidak semua kebenaran dapat diterima dengan mudah. Jadilah pertaruhan, pikir Dika. Setiap kecurigaan tentang ayahnya sekarang diterangi oleh terang yang menyakitkan. Ini adalah saat untuk menghadapi kebenaran, membawa pengetahuan yang akan membentuk jalan mereka selanjutnya. Di dalam diri Dika ada pertempuran, rasa cinta dan kebencian untuk ayahnya, plus harapan untuk kebenaran yang dulunya terasa samar. Terima kasih, Kisanak. Dika menggenggam tangan Budi, yang merasakan ketegangan di dalam diri. Saya akan mencarinya. Saya harus mendapatkan jawaban dari ayah. Saya akan menemanimu, jawab Budi penuh pendukung. Saat beranjak, kerumunan mulai mendemonstrasikan gelora semangat, suara menyemangati mengalun. Mereka tahu bahwa perjalanan Dika baru saja dimulai, meski berat dan penuh risiko, kehidupan berjuang adalah sesuatu yang harus dihadapi. Melangkah keluar dari tempat kerumunan, Dika menatap langit senja, keberaniannya menyala-menyala di dalam hatinya. Dia bisa merasakan artinya sekarang membongkar takdir nenek, menerima kemungkinan bahwa dia harus menghadapi ayah yang selama ini diidolakannya. Apakah kita siap untuk perjalanan ini, Dika? Budi bertanya. Asal kita bersama, kakek, saya akan siap, jawab Dika mantap. Mereka melangkah menuju jalan baru dengan tekad, membawa beban kebenaran dan beban harapan. Di depan mereka terbentang jalan panjang, perjalanan yang akan membentuk masa depan. Seperjalanan yang penuh pelajaran berharga, saling berpegang sepanjang waktu,
mereka akan mencari untuk mengungkap lebih lama yang tersembunyi dalam ketakutan dan keinginan untuk memahami. Semua yang telah mereka pelajari dan alami akan membentuk diri mereka, dan mereka tahu ini bukan akhir, tetapi sebuah awal baru. Sekarang, lebih dari sebelumnya, Dika merasakan getaran kekuatan memanggil mereka untuk berjuang demi nama nenek. Kebenaran akan terungkap, dan Dika berkomitmen untuk melanjutkan melawan arus, demi cinta, dan secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi, kalian yang mendengarkan kisah ini harus melanjutkan perjalanan bersama kami. Jangan lupa untuk berlangganan ke channel kami segera, agar tidak ketinggalan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang, itu sangat membantu kami dalam jangkauan. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang mendebarkan ini. Dan yang paling penting, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan yang menakutkan ini.